Shalom, selamat datang di channel YouTube saya Adriel Nahason. Dan dalam channel YouTube ini saya akan lebih banyak membahas pertanyaan-pertanyaan seputar teologi berdasarkan apa yang telah saya pelajari. Dan dalam video kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang cukup menarik untuk kita pelajari bersama, yaitu satkah gereja jika tidak mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli? Saudara, 12 pengakuan iman rasuli ini merupakan salah satu deklarasi iman dalam kekristenan yang diterima oleh gereja sebagai pengakuan iman. Nah, tetapi perlu kita ketahui juga bahwa ada gereja Kristen yang tidak mengikrarkannya dalam setiap kebaktian, umumnya gereja yang beraliran karismatik. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa apakah gereja Kristen yang tidak mengikrarkan 12 pengakuan iman ini adalah gereja yang sesat? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami apa makna atau apa tujuan 12 pengakuan iman rasul ini dirumuskan dan apa pandangan Alkitab tentang 12 pengakuan iman ini. Berikut ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari 12 pengakuan iman ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sebelum 12 pengakuan iman rasul ini ada, sudah ada gereja yang berdiri yang tidak mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Jika kita mengatakan bahwa gereja sesat jika tidak mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli, maka semua gereja yang sudah berdiri sebelum 12 pengakuan iman rasul ini ada adalah gereja yang sesat. Berarti termasuk gereja rasul-rasul yang Rasul Paulus dirikan, karena gereja mereka pada saat itu belum mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Ini poin yang pertama yang perlu kita perhatikan. Poin yang kedua adalah di dalam kitab suci tidak ada satu ayat pun yang mengharuskan untuk mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Meskipun kita percaya bahwa 12 pengakuan ini disusun berdasarkan kitab suci, tetapi ayat yang mengharuskannya untuk mengikrarkannya ayatnya di mana? Jadi hal-hal yang seperti ini harus selalu dipertanyakan dengan Alkitab. Apa pandangan Alkitab? Nah, poin yang ketiga adalah 12 pengakuan iman rasul ini disusun oleh 12 rasul berdasarkan pengajaran mereka berdasarkan kitab suci. Tetapi yang harus diperhatikan adalah kita tidak boleh mensejajarkan atau menganggap 12 pengakuan iman rasul ini sederajat dengan kitab suci. Dengan mengatakan bahwa gereja sesat jika tidak mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli, sama halnya kita telah menganggap 12 pengakuan iman ini sederajat setingkat dengan Alkitab. Nah, tentunya hal ini akan mengurangi Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Nah, saudara, perlu kita paham bahwa 12 pengakuan iman rasul ini hanya kebiasaan gereja, hanya tradisi gereja. Kita tidak boleh menyamakannya dengan kitab suci. Jadi, berdasarkan poin-poin yang saya sampaikan, gereja tidak sesat jika tidak mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Tetapi sangat penting untuk diikrarkan. Mengapa sangat penting? Nah, ini adalah alasan utama mengapa bapak-bapak gereja merumuskan 12 pengakuan iman ini. Berikut ada 4 fungsi utama yang akan saya sampaikan mengapa sangat penting untuk mengikrarkannya. Yang pertama adalah sebagai ungkapan iman. Saudara, 12 pengakuan iman ini berisi kenyataan Allah Tritunggal. Dan 12 pengakuan iman rasuli ini disusun atau terdiri dari 12 butir. Setiap butir berisi makna yang sangat mendalam. Artinya bahwa dengan mengikrarkannya kita mengungkapkan iman kita bahwa kita percaya Allah Tunggal, Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak sebagai penebus, dan Allah Roh Kudus sebagai Allah yang menguduskan kita dari dosa-dosa. Nah, itu poin yang pertama, yaitu sebagai ungkapan iman. Poin yang kedua adalah sebagai kesaksian dan pertanggungjawaban pengharapan. Alkitab menuntut kita agar kita selalu mempertanggungjawabkan iman kita. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan bahwa dan siap sedialah dalam segala waktu untuk mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada padamu. Kurang lebih ayatnya begitu. Jika saudara ingin membacanya, saudara bisa baca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Nah, saudara, dengan mengikrarkan 12 pengakuan iman rasul ini, kita akan lebih mudah memberikan pertanggungjawaban iman kita sebagai bentuk apologet kita kepada orang-orang yang mempertanyakan iman kita. Karena 12 pengakuan iman rasul ini adalah ringkasan dari dasar-dasar iman Kristen yang sangat penting. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah untuk mencegah pengajaran yang sesat. Nah, ini merupakan alasan utama mengapa bapak-bapak gereja merumuskan 12 pengakuan iman rasul ini. Pada masa itu, sering berkembangnya kekristenan, semakin banyak pula ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan iman.
Nah, untuk mencegah hal itu, bapak-bapak gereja merumuskan 12 pengakuan iman ini. Nah, dengan mengkerahkan 12 pengakuan iman rasuli ini, kita akan lebih mudah mendeteksi mana ajaran-ajaran yang benar, mana ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tentunya jemaat akan lebih mudah, atau kita akan lebih mudah mendeteksi pengajaran yang tidak sesuai lagi dengan Alkitab. Nah, itu merupakan ketiga poin ini merupakan alasan utama mengapa sangat penting untuk mencegah, untuk menggerakkan 12 pengakuan iman rasuli. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah gereja sesat jika tidak menggerakkan 12 pengakuan iman rasuli? Jawabannya adalah tidak sesat. Tidak sesat, tetapi sangat penting untuk diikrarkan. Jadi sekian video dari saya, kiranya memberkati saudara, semakin menguatkan iman kita. Nantikan video berikutnya. Salam teologi.